Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S.H. Mintarja, Keris Kiai Setan Kober. Pada kesempatan ini, dalam episode Menggempur Panarukan. Selamat menikmati. Salam budaya. Beberapa saat kemudian, ribuan pasukan Demak pun melanjutkan perjalanan. Mereka berbaris meninggalkan Kadipaten Tuban menuju ke arah timur. "Apakah kita nanti sore akan bisa sampai di tepi Bengawan, Ki Lurah?" tanya seorang prajurit pada Lurah Wiryo yang berada di sebelahnya. "Belum, kita masih bermalam sekali lagi. Besok sore baru kita sampai Bengawan," kata Lurah Wiryo. Ketika malam telah tiba, pasukan Demak pun telah beristirahat dan bermalam di beberapa gubuk tidak jauh dari tepi pantai. Di sebuah gubuk yang di dalamnya terdapat songsong Kasultanan, Sultan Trenggono sedang duduk dihadap oleh Tumenggung Gajah Birowo dan Tumenggung Suronoto. "Jadi betul laporan prajurit Sandi itu?" tanya Sultan Trenggono. "Betul, Kanjeng Sultan. Untuk kedua kalinya 1000 lebih prajurit Kadipaten Blambangan baru saja tiba di Panarukan, disusul oleh ratusan prajurit yang datang dari daerah sekitar Wengker, serta ratusan prajurit lainnya yang datang dari daerah sebelah selatan Panarukan," jawab Tumenggung Suronoto. Nanti akan banyak sekali yang menjadi korban akibat peperangan ini," kata Sultan Trenggono dalam hati. Kedua orang Tumenggung itu pun berdiam diri menunggu titah Kanjeng Sultan selanjutnya. "Bagaimana keadaan kota Panarukan saat ini?" tanya Sultan Trenggono. "Menurut pasukan Sandi, di sekeliling kota Panarukan telah dibuatkan benteng dari kayu yang kuat sehingga sulit untuk dapat ditembus," kata Tumenggung Suronoto. "Apa boleh buat, peperangan memang harus terjadi dan memakan banyak korban. Tetapi kalau pasukan kita bisa melewati benteng dan berhasil masuk ke kota Panarukan, sejauh mungkin hindari korban perempuan dan anak-anak," kata Kanjeng Sultan. "Sendika dawuh Kanjeng Sultan," kata Tumenggung Gajah Birowo. "Temui prajurit Sandi yang memberi laporan tadi. Perintahkan dia berangkat lagi, bergabung dengan teman-temannya di Panarukan," kata Sultan Trenggono. "Besok kalau pasukan kita sudah hampir mencapai kota Panarukan, sebelum bertemu dengan pasukan lawan, kita beristirahat sehari penuh untuk memulihkan kekuatan kita," kata Kanjeng Sultan. "Sendika dawuh Kanjeng Sultan," kata kedua Tumenggung itu. Beberapa saat kemudian, kedua Tumenggung itu keluar dari gubuk Kanjeng Sultan. Lalu keduanya menuju ke sebuah gubuk lainnya, menemui prajurit Sandi yang telah memberikan laporan dari Panarukan. Malam semakin larut, kegelapan telah menyelimuti perkemahan pasukan Demak. Tidak jauh dari pesisir, samar-samar nampak beberapa perahu yang sedang berlabuh, yang di dalamnya dipenuhi oleh ratusan prajurit tempur laut Jolopati. Keesokan paginya, ribuan prajurit Demak pun melanjutkan perjalanan menuju ke timur. Setelah istirahat beberapa kali dan pada saat matahari telah condong ke barat, maka sebentar lagi pasukan Demak akan tiba di tepi Bengawan. Mereka berjalan agak sedikit berbelok ke selatan, sehingga lebar Bengawan yang akan diseberangi tidak selebar jarak yang berada di muara. Ketika pasukan Demak tiba di tepi Bengawan yang tanahnya telah dibuat agak landai, di sana telah bersiap Ronggo Pawiro
yang memimpin 8 buah perahu yang akan digunakan untuk penyeberangan ribuan prajurit. Secara bergelombang, ratusan prajurit naik ke 8 buah perahu yang berada di tepi sungai. Matahari terus bergerak ke barat ketika sebuah perahu yang telah diisi dengan lebih dari 30 orang prajurit telah bergerak maju karena didayung beramai-ramai oleh para prajurit. Perahu itu didayung ke timur diikuti oleh 7 perahu lainnya, dan perlahan-lahan mereka pun bergerak menuju ke seberang. Di sore itu ternyata tidak semua prajurit menyeberang naik perahu. Ribuan orang yang mampu berenang jarak jauh telah membuka bajunya dan akan berenang menyeberangi Bengawan. Tumpak dan Somo membuka baju keprajuritannya. Mereka akan menyeberangi Bengawan dengan berenang beramai-ramai. Dulu waktu pendadaran menjadi prajurit Wiro Tamtomo, aku mampu menyeberangi Sungai Tuntang 5 kali tanpa berhenti, kata Somo. Aku juga, waktu itu kita bersama-sama mengikuti pendadaran prajurit Wiro Tamtomo, kata Tumpak. Somo menganggukkan kepalanya dan ia pun masih berkata lagi, apakah di sekitar tempat ini masih terdapat buaya? Di daerah ini tidak ada buaya. Buaya biasanya berada di sebuah kedung yang airnya tenang atau digerumbul di tepi sungai, bukan di sini. Tempat ini terlalu dekat ke muara. Buaya tidak akan tahan di air payo, kata Tumpak. Kalau buaya muara bisa sampai di sini? Tanya Somo. Di sini agak jauh dari pantai. Buaya muara tidak akan masuk ke Bengawan melewati jarak jauh ini. Apalagi air Bengawan ini mengalir ke laut. Tetapi kalau air laut sedang pasang, itu yang berbahaya. Mungkin buaya muara bisa sampai di sini. Buaya itu mengikuti air laut yang mengalir masuk ke Bengawan, kata Tumpak. Nanti malam di mana para prajurit akan beristirahat? Tanya Somo. Di seberang, di sana sudah dibangun beberapa gubuk untuk bermalam, jawab Tumpak sambil menunjuk ke seberang. Para prajurit yang akan berenang sudah banyak yang melepaskan busana keprajuritan. Hanya memakai celana pendek, mereka pun siap terjun ke Bengawan. Pakaian keprajuritan mereka dimasukkan ke dalam bungkusan dan dititipkan kepada prajurit lainnya yang naik perahu penyeberangan. Setelah itu mulailah ribuan prajurit mulai terjun ke Bengawan, berenang berusaha mencapai tepi sungai sebelah timur. Ayo kita berenang sekarang, kata Tumpak sambil melangkah menuju tepi Bengawan. Saat kemudian kedua prajurit Wiro Tamtomo, Tumpak dan Somo terjun ke Bengawan yang airnya mengalir perlahan. Keduanya bersama dengan para prajurit lainnya dengan cepat berenang menuju ke seberang. Somo dan Tumpak pun mengerahkan semua kekuatannya untuk bisa mencapai tepi sebelah timur dari sebuah Bengawan yang lebar. Mereka pun menggerakkan kedua tangannya bergantian mendayung kanan kiri. Sambil menarik napas ke samping dan tubuh mereka pun dengan cepat meluncur ke depan. Meskipun agak lama, tetapi akhirnya mereka berdua sampai juga di seberang Bengawan. Dan ketika mereka sudah sampai di tepian, maka mereka pun duduk melepaskan lelah sambil menunggu perahu yang membawa pakaian mereka. Di arah timur, di kejauhan di sebuah tanah lapang yang agak luas, terlihatlah beberapa gubuk yang telah dibangun untuk beristirahat. Kita bermalam di sana, kata Somo. Ya, mari kita mengambil pakaian kita, Somo, sahut Tumpak, sambil berdiri menuju perahu yang baru saja menepi. Keduanya kemudian menemui prajurit yang membawa bungkusan mereka. Lalu mereka pun kemudian berjalan menuju gubuk tempat bermalam bagi para prajurit. Ketika langit perlahan-lahan menjadi suram di kedua sisi Bengawan, terlihat beberapa prajurit telah membuat perapian yang dapat terlihat dari jauh.
Dengan berpedoman melihat api yang menyala di kedua sisi bengawan, 8 buah perahu masih hilir mudik menyeberangkan para prajurit Demak. Sedikit demi sedikit, akhirnya ketika malam semakin dalam, selesailah upaya penyeberangan yang melelahkan. Sultan Trenggono yang telah berhasil menyeberang kemudian berjalan ke timur menuju ke sebuah gubuk diiringi oleh kedua tumenggung yang menjadi bebenteng Kesultanan Demak. Demikianlah beberapa hari kemudian, setelah melewati Gresik dan Surabaya, maka ribuan prajurit Demak telah tiba di sebuah pantai yang pasirnya berwarna putih. "Pasukan kita bertambah banyak," kata Lurah Wiryo pada para prajurit Wirotamtomo yang berjalan di sebelahnya. "Ya Ki Lurah, kita mendapat tambahan ratusan prajurit lagi dari Surabaya. Bahkan Bupati Surabaya pun ikut berangkat ke Penarukan," kata Lurah Wiryo selanjutnya. "Ya Ki Lurah," sahut prajurit itu sambil terus berjalan menyusuri pantai. Di belakangnya berjalan beberapa prajurit Wirotamtomo yang lain. "Pasir di pantai ini warnanya berbeda dengan pantai di daerah Demak," kata Tumpak. "Ya, pasirnya berwarna putih," kata prajurit di sebelahnya. "Di daerah Demak, pasir pantainya hanya pasir biasa saja. Bahkan ada yang berupa lumpur," sahut prajurit yang lain. "Ya, di sini pantainya bagus," kata Tumpak. Para prajurit pun masih terus berjalan di pesisir menuju ke timur. Pasukan Demak pun masih bergerak seperti seekor ular yang panjang. Berapa saat ketika matahari mendekati cakrawala, maka sampailah mereka di beberapa gubuk tempat untuk beristirahat malam ini. "Besok kita beristirahat 1 hari penuh menjelang penyerangan ke Penarukan, Ki Panji," kata Tumenggung Gagak Anabrang pada perwira di sebelahnya. Perwira yang diajak berbicara, Ki Panji Kertopati, menjawab, "Ya Ki Tumenggung, kita berkemah di depan hidung pasukan Panarukan dan pasukan dari Kadipaten Blambangan," kata Tumenggung selanjutnya. "Bagaimana kalau pada saat kita beristirahat, pasukan Panarukan bergerak menyerang kita?" tanya Panji Kertopati. "Kita tidak boleh meninggalkan kewaspadaan. Di depan kita, mulai dari benteng kota Penarukan sampai di perkemahan, secara berantai telah kita siapkan para prajurit yang membawa panah sendaren. Mereka akan melepaskan panah sendaren sambung menyambung, sehingga kita masih mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan diri," kata Ki Tumenggung. "Ya Ki Tumenggung," kata Panji Kertopati, "nanti sampaikan kepada semua prajurit Wirobrojo supaya meningkatkan kewaspadaan, bersiap untuk menghadapi serangan mendadak dari pasukan Panarukan," kata Tumenggung Gagak Anabrang. "Baik Ki Tumenggung," jawab Panji Kertopati. Malam itu semua prajurit beristirahat. Tumenggung Suropati dari pasukan Wiromanggolo telah menugaskan belasan prajuritnya yang membawa panah sendaren dan panah api. Mereka bersiaga di garis lintas kedua pasukan. Para prajurit yang membawa panah sendaren dan panah api bertugas bergantian mengawasi kalau ada peningkatan kegiatan para prajurit Panarukan. Sementara itu di dalam benteng kota Penarukan, Tumenggung Jayarana yang menjadi pemimpin pasukan Panarukan sedang mempertimbangkan saran dari pimpinan pasukan Blambangan, Menak Alit. "Apakah tidak sebaiknya prajurit Trenggono yang sombong itu kita serang sekarang Ki Tumenggung?" kata Menak Alit. "Jangan Menak Alit, kita masih menunggu bantuan lagi yang akan datang dari daerah sekitar Wengker. Kabar itu betul Surokalong?" tanya Tumenggung Jayarana. "Betul Ki Tumenggung, mereka akan terlambat. Besok mereka baru sampai di sini," kata Surokalong yang berkumis tebal sekepal.
Pasukan Demak adalah pasukan segelar papan. Saat ini kita kalah dalam jumlah prajurit. Mudah-mudahan prajurit Demak belum akan menyerang besok pagi, kata Tumenggung Jayorono. Aku tidak sabar lagi. Tugaskan aku sebagai salah satu senopati pengapit, Ki Tumenggung. Akan kubunuh prajurit yang menjadi senopati pengapit pasukan Demak, kata Menak Alit. Baik Menak Alit, pada peperangan nanti kau akan kuangkat menjadi senopati pengapit di sayap kiri. Sedangkan Suro Kalong akan menjadi senopati pengapit di sayap kanan, kata Tumenggung Jayorono. Terima kasih, Ki Tumenggung. Lalu bagaimana dengan laporan prajurit Sandi mengenai puluhan perahu yang berada tidak jauh dari pesisir? Tanya Menak Alit. Ya, perahu-perahu itu masih pasti berisi ratusan prajurit Jolopati yang dipimpin oleh Tumenggung Siung Laut yang dulu pernah ikut bersama Pangeran Sabranglor menyerang Malaka, kata Tumenggung Jayorono. Kita kalah jumlah prajurit, Ki Tumenggung, kata Suro Kalong dengan suaranya yang berat. Ya, pasukan Demak yang dipimpin oleh Trenggono itu memang pasukan segelar sepapan. Karena itu kita tunggu bantuan yang akan datang besok sore, kata Tumenggung Jayorono. Menak Alit dan Suro Kalong pun menganggukkan kepalanya, dan Ki Tumenggung melanjutkan pembicaraannya. Kedudukan kita pasti sudah diintai oleh pasukan Sandi Demak, sama seperti kita yang juga mengintai pasukan Demak yang di darat maupun di laut, kata Tumenggung Jayorono. Perhitungan Tumenggung Jayorono hampir sama dengan perhitungan para Tumenggung yang menjadi pimpinan prajurit Demak. Malam itu, puluhan prajurit Sandi dari kedua belah pihak telah disebar dan bersiaga dengan membawa panah sendaren dan panah api. Mereka berpencar di sekitar daerah yang diperkirakan akan menjadi jalur benturan kedua pasukan. Di perkemahan pasukan Demak, semua prajurit telah terlelap tidur. Kecuali para prajurit yang bertugas, mereka saat bergantian memandang langit sebelah timur kalau nanti ada lontaran nyala api ke udara, atau mendengar suara panah sendaren. Maka mereka pun membangunkan seluruh prajurit yang ada di perkemahan. Malam semakin dalam dan ketika lintang Panjerino telah bersinar semakin cemerlang dan di ufuk timur sang surya mulai memancarkan sinarnya, maka terbangunlah semua penghuni perkemahan para prajurit Demak. Hari itu mereka beristirahat total untuk mengembalikan kekuatan mereka. Setelah sekian hari mereka berjalan kaki dari kota raja hingga hampir sampai di Penarukan. Di pagi hari, Kanjeng Sultan memerintahkan kepada Tumenggung Suronoto untuk memanggil Tumenggung Siung Laut yang berlabuh tidak jauh dari pesisir. Panggil Tumenggung Siung Laut, kata Kanjeng Sultan. Tumenggung Suronoto segera keluar dari gubuk lalu memerintahkan kepada kedua orang prajurit untuk pergi ke tepi pantai dan mengibarkan bendera kuning. Bendera yang sewarna dengan warna songsong Kesultanan Demak. Dua prajurit itu pun kemudian berangkat ke tepi pantai dengan membawa sebuah bendera kuning yang terikat di ujung sebuah galah. Tiga tiba di tepi pantai yang jaraknya tidak terlalu jauh dari perkemahan, maka dengan menggunakan kedua tangannya, bendera itu pun dikibar-kibarkan dan berkali-kali digerakkan ke kanan dan ke kiri. Berapa saat kemudian dari sebuah perahu yang berlabuh tak jauh dari pesisir, diturunkan sebuah sampan kecil berisi Tumenggung Siung Laut bersama dua orang prajurit Jolopati yang bertugas mendayungnya. Dengan cepat perahu kecil yang membawa pendega pasukan tempur laut Jolopati itu pun meluncur menuju pesisir.